Saatnya sekarang kita tahu lebih banyak soal Politeknik Imigrasi, teman-teman. Silahkan Anda yang nanti ingin tahu lebih lanjut tentang hal ini bisa berinteraksi melalui 0811 3454 000, 0811 3454 000, dan juga Anda bisa pantau melalui Facebook AG243. Streamingnya ada di Facebook AG243. Saya bersama anak-anak muda yang luar biasa, ganteng-ganteng, dan ada yang satu yang cantik ini ya. Ada Mas Dendis Zen Rozansyah. Halo. Siap, Mas Dendis. Siap. Oke, ada Mbak Rohmah Sekar Kinasih. Iya, halo Mbak Ira. Oke, Ari. Oh, Mbak Ari. Mbak Ari. Terus juga di belakang sana nanti yang juga akan ngobrol bersama saya ada Mas Novian Bambang Purwanto. Yang Mas Novian yang ini ya, Mas Novian sama Mas Safrudin Bahyar Cahya Ramadhani. Woi. Ini ya, nanti yang akan memberikan penjelasan, teman-teman kita ini yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut soal Politeknik Imigrasi. Terus terang, saya sendiri juga baru mendengar namanya Politeknik Imigrasi. Seperti apa itu Politeknik Imigrasi? Siapa dulu nih akan memberikan penjelasan? Mas Dendis? Iya, Mbak. Oke, silakan. Ya, Mbak, jadi Politeknik Imigrasi itu merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. Oke. Lalu untuk bisa daftar ke Politeknik Imigrasi ini bagaimana caranya? Nah, jadi gini Mbak Ari, kalau daftarnya kita semua melalui online, melalui website dikdin.bkn.go.id. Nah, nanti persyaratan-persyaratannya tuh diupload di situ, lalu lanjut ke website catat.kemenkumham. Nanti semua persyaratannya juga bisa dilihat di website tersebut, Kak. Oke. Sebelum lebih lanjut gitu ya, tadi dijelaskan soal apa itu Politeknik Imigrasi. Kalau boleh tahu dulu ya, sebelum nanti bicara ke syarat-syarat. Yeah. Seperti apa itu sekolahnya gitu, digambarkan gitu ya. Nah, jadi gini Kak, kalau Politeknik Imigrasi itu kita punya 2 kampus. Jadi kampus pertama itu ada di Depok, di Gandul. Lalu kampus kedua itu ada di Tangerang. Nah, kita kan berada di naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kita berdampingan Kak sekolahnya sama Politeknik Ilmu Permasyarakatan. Iya, jadi Kak. pas sekali ya. Iya. Oke. Syarat-syarat kalau mau masuk ke Politeknik Keimigrasian ini seperti apa? Apa saja? Kan kalau saya lihat penampilannya kan seperti pendidikan militer ya, semi-militer. Nah, itu syaratnya apa saja? Ya, Mbak, jadi secara umum untuk syarat agar bisa bergabung dengan Politeknik Imigrasi, yang pertama yaitu berusia minimal 17 tahun sampai dengan maksimal 23 tahun. Dan untuk tinggi badan ideal nih Kak, tinggi badan ideal dengan minimal untuk pria 170 cm dan wanita untuk wanita 160 cm ya minimal. Dan tentunya juga harus sehat secara fisik maupun rohani Kak. Oke. Nah, ini yang pakai kacamata bisakah daftar? Sebenarnya di persyaratannya itu kita tidak boleh memakai kacamata Kak, Mbak. Jadi tapi kalau minusnya masih dikit-dikit gitu masih bisa boleh dipertimbangkan. Iya, asal nggak mengganggu selama proses pendidikan. Asal nggak pakai kacamata selama proses pendidikan gitu Mbak. Oh, oke, ini berita bagus ini teman-teman yang matanya sudah mulai minus, ternyata masih boleh ya ikut daftar ke Politeknik Imigrasi ini. Nah, seleksinya apa saja yang dilewati? Jadi untuk seleksi kita terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu yang dimulai dari seleksi administrasi, di mana itu nanti akan diseleksi berkas-berkas apakah lengkap, apakah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu lanjut ke seleksi kompetensi dasar seperti tes-tes pada PNS umumnya. Jadi nanti ada diujikan ada materi berupa TWK, tes wawasan kebangsaan, tes TIUT, intelijensia umum, dan tes TKP, karakteristik dan kepribadian. Lanjutnya setelah itu ada tes kesehatan, di mana kita akan dicek kesehatan kita apakah memenuhi persyaratan-persyaratan dari batas Poltekim. Setelah itu ada tes kesemaptaan. Jadi tes kesemaptaan ini adalah tes fisik, di mana
nantinya akan dites seperti lari, push up, sit up, pull up. Kalau untuk wanita ada Cining. Apa itu cining? Cining tuh kayak pull up tapi kita dari depan gini. Oh, Iya. oke, itu kalau untuk perempuan. Iya. Oke. setelah itu ada tes psikotes dan juga yang terakhir nantinya ada tes wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi di mana itu akan diwawancarai oleh pejabat-pejabat dari Politeknik Imigrasi dan akan untuk pelamar akan menunjukkan keterampilan-keterampilan apa yang dimilikinya. Jadi ada keterampilan yang kita punya ternyata bisa juga menjadi Iya. nilai tambah. Ya, Iya. menjadi nilai tambah, Mbak, itu nanti. Seperti apa misalnya contohnya yang sudah teman-teman miliki gitu ya? Seperti kalau mungkin adik-adik bisa seperti bela diri, baris berbaris, tari, musik, bahkan itu juga bisa akan menambah nilai nantinya. Oke. Jadi tidak hanya meskipun pendidikannya semi militer, ternyata ada elemen-elemen lain yang juga akan menunjang kelolosan pada saat mengikuti seleksi memasuki Politeknik Imigrasi ini ya. Jadi bekalnya macam-macam, bekal kesehatan. Mata minus ternyata masih boleh asalkan bukan minus yang terlalu parah ya, yang terlalu tinggi masih boleh. Nah, biasanya ini juga ya, masalah gigi. Kesehatan gigi juga termasuk yang dicek ya. Juga termasuk dicek. kesehatan. Oke. Nah, itu diantaranya seleksi-seleksi yang akan dilewati teman-teman kalau misalnya putra-putrinya akan memasuki Politeknik Imigrasi. Tapi kampusnya ada di sana ya, ada di mana tadi, Tangerang? Di Depok sama Tangerang. Depok dan Iya. Tangerang ya, Depok dan Tangerang. Berarti teman-teman ini jauh ya dari sana ke Kediri ya. Karena kita lagi ini, kalau tingkat 4 itu ada magang. Jadi setiap tahun Politeknik Imigrasi itu mengadakan yang namanya Lajapura atau latihan kerja Bumi Pura, Mbak. Oh, Iya. gitu. Makanya berada di Kediri. Iya. Kebetulan kita magangnya di kantor imigrasi Kediri. Nah ini berarti kelihatannya Bapak Ibu mulai tertarik ini untuk mendaftarkan putra-putrinya ke Politeknik Imigrasi. Sekilas masih sedikit ya yang kita dapat info dari teman-teman, dari Mas Dendis dan Mbak Rohmah. Nanti akan lebih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan. Tapi kalau misalnya dari sekarang sudah pengen bertanya ke teman-teman dari Politeknik Imigrasi ini, silahkan manfaatkan 0811 345 4000, 0811 345. Saya sedang bersama teman-teman dari Politeknik Imigrasi. Ada Mas Dendis dan Rosansyah, ada Mbak Rohmah Sekarginasih. Nanti juga akan ngobrol sama saya Mas Novian Bambang Purwanto dan Syafruddin Bahyar Cahya Rahmadani. Kalau di Politeknik Imigrasi apa sebutannya, apa? Taruna atau apa? Untuk pria taruna dan untuk wanita taruni, Mbak. Oh, sama dengan yang ada di pendidikan militer, semi militer Mbak. ini ya. Sama. Oke, saya akan ke gatekeeper sebentar, ke Ayu. Pak Imam Sugianto, staf Dinas Perhubungan Kota Kediri, waspadai simpang 4 Semampir, dari arah Jongbiru ada truk mogok pas di traffic light. Truk muat sepeda motor. Pak Imam juga sudah koordinasi dengan teman-teman kepolisian untuk pengaturan lalu lintas. Oke. Pak Sony, Pujon arah Malang macetnya sangat panjang, mulai dari sebelum tanjakan. Sudah hampir 30 menit, ternyata imbas adanya kegiatan karnaval. Bu Yuli juga mengeluhkan hal yang sama, dari Dewi Sri Pujon mau masuk Pujon ini macet. Saya masih komunikasi dengan Aibda Munif, PS Kanit Lantas Polsek Pujon Polres Batu. Saat ini masih kegiatan pengaturan lalu lintas, nanti akan diupdate untuk perkembangan informasi lalu lintas di sana saat ini seperti apa. Oke, lanjut Santi. Mas Ega di Kalidawir Tulungagung, bagaimana prospek karir lulusan dari Politeknik Imigrasi? Mbak Dina di Blitar Kota, di Politeknik Imigrasi apa juga ada kegiatan ekstrakurikuler? Pak Tarji Pelemahan Kediri menanyakan kalau ingin daftar bagaimana caranya, kemudian persyaratan yang harus dilengkapi. Baik. Dari teman-teman gatekeeper kita boleh jawab langsung ke teman-teman dari Politeknik Imigrasi. Kalau yang pertama tadi prospek karir lulusan dari Politeknik Imigrasi. Izin menjawab, jadi untuk prospek karir setelah kita lulus dari pendidikan Poltekim ini, kita akan ditempatkan di unit pelaksana teknis keimigrasian di seluruh Indonesia seperti kantor imigrasi yang kalau di Kediri ini ada kantor imigrasi Kediri, lalu juga ada di unit
di bandara, di pelabuhan maupun pos lintas batas, dan juga ada di perwakilan luar negeri juga. Itu prospek karirnya Iya. ya. Oke, baik. Lalu Mbak Dina di Blitar Kota, apa ada kegiatan ekstrakurikuler di Politeknik Imigrasi? Jadi ada banyak Kak. Kalau di Politeknik Imigrasi kita nyebutnya UKT atau Unit Kegiatan Taruna. Jadi ada kayak UKT Tari, UKT Bela Diri, UKT Badminton, berenang dan lain sebagainya Kak. Oke. Berarti tidak hanya melulu di apa ya pendidikan yang serius begitu ya, ternyata ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Baik. Kalau yang dari Pak Tarji, Pelemahan Kediri, tadi mungkin sudah disampaikan tapi bisa diulang lagi persyaratan-persyaratan untuk daftar ke Politeknik Imigrasi. Apa saja? Nah, kalau persyaratan untuk daftar itu kan yang pertama ada tes administrasi. Jadi kita nyiapin kayak dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan itu kayak KTP, KK, mungkin BPJS. Nah, selanjutnya kalau tes SKD kita harus latihan-latihan soal gitu, soal TUU, TWK, TKP. Kalau tes kesehatan kita dulu ada medical check up dulu, Mbak. Jadi kita lakukan medical check up dulu. Apa aja sih yang kurang dari diri kita, nanti kita bisa perbaikin dulu. Nah, terus kalau untuk tes Samapta kayak lari gitu, latihan lari tiap pagi, tiap sore. Nah, terus tes push up, sit up gitu-gitu. Sering-sering latihan fisik. Nah, kalau tes psikotes kita dulu persiapannya apa, Dis? Itu tes psikotes biasanya sering-sering aja sih seperti pengerjaan soal SKD tadi, jadi perbanyak soal-soal psikotes aja sih, Mbak. Itu bisa kita googling gitu ya di Iya. Google ya untuk mendapat contoh-contoh soal-soal psikotes itu ya. Iya, Mbak. Oke. Terus abis itu ada tes WPFK. Nah, kan di tes WPFK itu kan wawancara sama keterampilan fisik gitu. Kalau saya dulu sih keterampilan fisiknya sebelumnya kan saya ikut bela diri. Nah, silat terutamanya. Jadi pas WPFK tuh saya nampilin silat, Mbak. Kalau Dendis dulu apa, Apa? Dis? Kalau saya kebetulan menunjukkan bela diri karate, Mbak. Oh, oke. Jadi nanti disuruh menampilkan keterampilannya Iya. gitu ya. Menampilkan. Karena itu juga salah satu penilaian dari Dewan Pengujinya, Mbak. Oke. Berarti sepertinya dari sekarang teman-teman atau putra-putrinya yang mau masuk Politeknik Imigrasi harus dibekali juga dengan keterampilan-keterampilan. Iya, Apalagi Mbak. kalau misalnya pernah juara ya. Iya. Itu biasanya akan Jadi nilai memberikan plus. nilai plus ya. Iya. Baik, baik. Oke. Nah, sekarang ini kuota penerimaan Politeknik Imigrasi tahun ini berapa ini biar teman-teman nanti bisa segera cepat-cepat daftarin biar bisa masuk ke kuota. Untuk kuota tahun ini ada 200 kuota, di mana 175 untuk kuota pria dan 25 untuk kuota wanitanya. 200 saja ya? Iya. Wih, Dan terbatas itu nanti banget. akan diseleksi dari pelamar dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, tadi kalau untuk lulusan Poltekim ini sudah sempat dijelaskan sama Mbak Sekar juga ya, di mana penempatannya ternyata bisa di Seluruh Indonesia. Iya. Bisa di bandara juga ya. Iya. Bisa di bandara. Jadi pokoknya kalau yang dirasakan sama Mbak Sekar sama Mbak Roh, panggilannya Mbak Sekar, sorry ya. Iya. Mbak Sekar sama Mas Denis ini apa? Prospeknya sangat cerah gitu ya. Sangat mantap, sangat Iya, yakin bisa gitu dibilang ya. kayak gitu sih, Mbak. Makanya cepat-cepat saja untuk mendaftar ke Politeknik Imigrasi, Poltekim ya istilahnya. Poltekim. Poltekim. Nah, ini saya dapat pertanyaan juga tuh, dapat uang saku nggak kalau misalnya menjadi taruna Poltekim itu? Alhamdulillahnya dapat Oh tiap gitu. bulannya. Iya. Oke. Berapa? Alhamdulillah ya cukup lah. 500 biasanya. Setiap bulan ya. Iya. Oke, jadi tapi intinya kan untuk pendidikan itu kita tidak mengeluarkan biaya lagi, Enggak. tapi Iya, dapat uang saku malahan. Iya, Mbak. Nah, itu. Ya, Mbak. Jadi untuk pendidikan kita akan ditanggung seluruhnya dari negara, dari mungkin dapat pembagian seragam, uang makan maupun asrama kita ditanggung semuanya oleh negara. Terus enaknya lagi
dapat uang saku ternyata. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita ke gatekeeper dulu ya, Mbak Sekar sama Mas Dendis. Ke Santi. Bergabung Pak Sunar di Ngurah Kediri. Oke, Pak Sunar, silakan. Selamat siang Mbak Ari, Mbak Selamat Sekar siang. dan Mas Dendi. Selamat Iya, siang. selamat siang. Silakan, Pak Sunar. Langsung aja Mbak Ari, mohon Langsung, izin. iya. Ini untuk perekrutan ini apa namanya, adakah website tertentu yang, mohon maaf Mbak Ari, karena kan banyak sekali link-link yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya tolong bisa disampaikan. Halo? Ya, monggo Pak. Pak Sunar. Link resminya. Halo? Ya, silakan. Kemudian link resminya, kemudian prosedur masuknya itu bagaimana, misalkan harus dari biologi, IPS ataupun semua jurusan bisa, kemudian nilai-nilai tertentu apakah ada yang diunggulkan, misalkan matematika atau apalah, atau bahasa Inggris atau apa. Seperti itulah Mbak Ari kurang lebihnya. Matur nuwun. Oke, baik Pak Sunar. Oh, Terima satu kasih. lagi Mbak Iya, Ari, aha. mohon maaf. Untuk seleksinya ini harus di sana di Jawa Barat itu atau mana itu, atau bisa di daerah-daerah aman, Mbak Ari. Oh ya, baik. Nggih, Pak Sunar, ditunggu jawabannya ya Pak. Terima kasih Pak Sunar. Silakan Mas Dendis, Mbak Sekar untuk menjawab pertanyaan Pak Sunar. Iya, jadi kalau untuk website ya, kalau website itu yang bisa ditanggungjawabkan itu catat.kemenkumham, atau tidak bisa melalui sosial media Poltekim, poltekim.aim, lalu ada sosial media Catarkumham. Catarkumham ya. Iya. Itu yang resmi ya. Ya, itu yang resmi Pak. Oke. Karena takutnya kan nanti sekarang kan musimnya scam, phishing iya. scammer gitu juga ya. Oke. Kalau soal tadi pelajaran unggulan ada nggak, atau jurusan-jurusan yang tertentu dari sekolah yang bisa masuk? Jadi Politeknik Imigrasi ini menerima semua jurusan, baik itu kalau SMA itu semua bisa IPA, bisa IPS, SMK juga semua jurusan juga bisa. Masih bisa ya? Masih Iya, bisa masih ya. Oke, bisa. IPA IPS bisa, SMK juga bisa ya? SMK SMK bisa, bisa, SMK MAN. bisa, MAN juga Iya. bisa. Oke. Nah, untuk seleksinya di mana? Kalau- Apakah harus di Depok sama Tangerang itu? Kalau dulu kan kami daftarnya online, jadi kita tesnya di daerah. Tapi kalau tahun ini mungkin SKD-nya aja yang di daerah, terus tes selanjutnya itu di Jakarta. Sudah ada perubahan ya? Iya. Perubahan. Baik. Nah, itu Pak Sunar, semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, ekstrakurikuler tadi juga sudah sempat dijelaskan yang dirasakan oleh teman-teman dari Poltekim ini. Ada ekstrakurikuler wajib dan tidak wajib. Iya, ada wajib dan tidak wajib. Kalau Yang wajib? wajibnya itu bela diri. Bela diri. Diri. Oke. Kemudian yang tidak wajib, Kalau tidak wajib tuh kayak tari, berenang, Seperti badminton. ekstrakurikuler iya. olahraga itu Olahraga. tidak wajib. oke. Berapa tahun sih untuk sampai lulus di Poltekim ini? Kami pendidikan selama 4 tahun, Mbak. 4 tahun ya. 4 tahun, kemudian sekarang berarti tahun keberapa ini teman-teman ini? Alhamdulillah kami udah tahun terakhir Tahun sih, Mbak. terakhir. Iya. Oh, sebentar lagi lulus ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya ingin tanya ke Mas Dendis sama Mbak Sekar, nanti juga mau saya tanyakan ke teman-teman berikutnya seperti sama Mas Novian sama Mas Safrudin ya. Motivasi apa yang membuat tertarik masuk ke Politeknik Imigrasi? Sebelum kita break. Kalau- Jadi Iya, dari dulu aja. Satu-satu ya. Jadi Politeknik Imigrasi ini kan merupakan sekolah ikatan dinas. Jadi setelah lulusnya nanti langsung diangkat menjadi PNS. Nah, itu merupakan motivasi saya agar setelah lulus nanti tidak susah-susah mencari kerja lagi, Mbak. Oke, kalau Mbak Sekar apa ini? Kurang lebih sama sih. Kalau saya tuh emang udah dari dulu saya itu ngincar sekolah ikatan dinas biar prospek kerjanya tuh terlihat gitu loh. Jelas ya. Iya. Mhm. Kan kalau jadi Politeknik Imigrasi itu apa? Pendidikannya, Iya, pendidikannya pasti terus gratis, itu yang menjadi motivasi Terus utama nanti saya sih, juga Mbak. setelah lulus sudah Langsung jelas kerja, ya masuk iya, langsung kerjanya jadi di mana PNS. ya. Makanya kemudian teman-teman juga boleh segera mempersiapkan putra-putrinya untuk masuk ke
pendidikan di Politeknik Imigrasi ini, seperti Mbak Sekar, seperti Mas Dendis, seperti Mas Novian, juga seperti Mas Safrudin, dengan masa depan yang jelas ya. Penempatannya tadi di mana? Kalau setelah lulus bisa disampaikan kembali. Kalau untuk penempatan di seluruh Indonesia, Mbak. Mhm. Jadi mungkin di unit pelaksanaan teknis imigrasi, khususnya tuh kantor imigrasi, rumah detensi imigrasi, terus bisa di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas gitu, Mbak. Oke, Ya, dan baik. juga bisa ditempatkan di perwakilan di luar negeri juga, Mbak. Nah, itu dia kan, ternyata bisa karirnya ke luar negeri juga ya. Baik, oke. Saya terima kasih dulu sama Mbak Sekar sama Mas Dendis. Nanti karena berikutnya saya akan ngobrol dengan teman-teman yang lain ya. Sukses ya untuk Mas Dendis juga Mbak Sekar Amin. ya. Ya, Baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Nanti teman-teman masih ada kesempatan berikutnya untuk ngobrol lagi dengan teman-teman dari Politeknik Imigrasi. Teman-teman dari Politeknik Imigrasi. Kalau pengen tahu lebih jauh, boleh silakan terus ikuti dan tentu berinteraksi teman-teman ya melalui 0811 3454 000, 0811 345 4000. Politeknik Imigrasi Poltekim, perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Kalau tadi saya bersama dengan Mas Dendis dan Mbak Sekar, kali ini Mas Novian sama Mas Safrudin, betul panggilannya? Siap. Mas Safrudin ya? Oke, Mas Novian sama Mas Safrudin. Kalau tadi kan saya nanya ke Mbak Sekar sama Mas Dendis motivasi masuk ke Poltekim atau Politeknik Imigrasi. Saya juga mau nanya ke Mas Novian sama Mas Safrudin, apa motivasi masing-masing? Baik, Mbak izin memberikan motivasi saya untuk mendaftarkan di Poltekim. Yang pertama karena yang saya ketahui Poltekim itu adalah sekolah ikatan dinas, di mana sekolah ikatan dinas itu apabila setelah lulus menjalani pendidikan di Poltekim itu bisa langsung menjadi PNS. Jadi sudah ada jaminan untuk para lulusan dari Poltekim itu untuk mendapatkan kerja di pemerintahan. Selain itu juga saya tertarik atau memiliki motivasi sekolah di Poltekim karena juga saya menambahkan bahwa sekolah Poltekim itu juga sekolah yang militer, semi militer maksudnya. Semi-militer. Jadi pendidikannya bukan hanya perkuliahan, tapi ada juga pendidikan mengenai fisik dan mental. Dan itu juga membuat sebuah tantangan untuk saya untuk masuk di Poltekim. Dan sekarang sukses sudah sampai di tahun akhir ya. Alhamdulillah. Ya Allah, baik. Kalau Mas Safrudin apa motivasinya? Ya, untuk motivasi saya yang pertama itu tetap ke orang tua, untuk membantu orang tua karena memang tadi yang sudah dijelaskan, Politeknik Imigrasi ini seluruh biaya dari perkuliahan ataupun kehidupan kita nanti bahkan kita diberikan uang saku. Jadi bisa dibilang membantu orang tua untuk meringankan beban sekolah nantinya gitu. Jadi Dan kita juga melanjutkan pendidikan tapi tidak Siap. membebani orang tua siap, ya. itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya juga lulusan dari Politeknik Imigrasi ini sendiri juga bisa langsung bekerja atau menjadi PNS nantinya seperti itu. Oke. Nah, berapa tahun tadi sempat dijelaskan juga untuk pendidikan 4 tahun ya? Siap, 4 4 tahun. tahun. Nah, sekarang teman-teman sudah ada di tahun Keempat. keempat. Terakhir. Berarti setara dengan S1. S1. Oke, baik. Nah, apa tips dan trik dalam mengerjakan SKD agar maksimal? Tadi kan di tahapan-tahapan masuk ke Poltekim itu kan ada SKD juga. Baik, izin memberikan tips dan triknya mungkin karena mungkin dari teman-teman saya ini saya yang paling senior, jadi saya sebelumnya emang sudah beberapa kali mendaftarkan sekolah kedinasan dan untuk yang terakhir juga saya mendaftarkan Poltekim dan rezekinya di Poltekim ternyata. Jadi saya mungkin bisa berbagi pengalaman saya selama saya mendaftarkan di kedinasan. Yang saya pegang pedoman saya itu yang pertama sering membaca. Yang kedua pelajari untuk SKD-nya itu kan ada 3, TWK, TIU dan TKP. Di mana masing-masing ini memiliki bobot untuk dapat lulus ke tahap berikutnya. Untuk tipsnya, yang pertama sering membaca, yang kedua harus update terhadap berita-berita yang terkini, karena itu mungkin bisa jadi salah satu dari list dari pertanyaan untuk tes yang akan diujikan. Dan yang ketiga terus berlatih. Jadi apapun yang kita hadapi
tetap harus mencoba dan juga tetap semangat. Ya, yang jadi perhatian saya mungkin doa orang tua dan juga jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Ya, betul ya. Berdoa kepada Tuhan karena akan digampangkan segala urusan kita ya. Oke, itu tips dan trik untuk mengerjakan SKD agar maksimal. Kisi-kisi TWK boleh dibocorin nih, kisi-kisi TWK-nya apa saja? Untuk kisi-kisi TWK itu yang jelas yang tadi yang sudah dijelaskan sama rekan saya Novian terkait berita-berita terbaru dari pemerintahan di Indonesia. Lalu ada juga tentang nasionalisme. Lalu ada integritas dari memang untuk kita juga nanti kan jadi pegawai PNS dari aparatur sipil negara. Jadi memang integritas kita memang harus tinggi terhadap pemerintah. Lalu untuk selanjutnya ada bela negara, lalu ada bahasa Indonesia juga. Oke, bahasa Indonesia ternyata hampir sama ya dengan di dunia siaran itu juga mesti harus update terus ya dengan apa yang ada terjadi di sekitar kita ya. Mungkin ada link yang bisa dibocorkan untuk bisa belajar soal TWK, soal TWK ini. Untuk soal-soal dari TWK, kalau berdasarkan pengalaman saya itu mungkin bisa kita cari di internet mungkin mengenai tips atau triknya dari sekolah kedinasan itu banyak biasanya di IG itu saya lihat, dan itu juga bisa juga ikut seminar mengenai sekolah kedinasan dan juga bisa menambah dengan mendapatkan buku tentang soal TWK, TIU dan TKP yang ada di toko buku yang tersedia karena belajar terus pokoknya ya. Materi tersebut juga udah menyebar luas di toko-toko buku dan juga di internet sehingga mudah untuk kita mendapatkannya. Oke. Nah, dalam SKD itu ada apa sih? Semacam rankingan. Iya. Untuk bisa lolos. Jadi seperti apa itu? Setelah melaksanakan tes SKD, itu nanti kita akan mendapatkan nilai. Dan nilai itu ada nilai ambang batas. Jadi setiap TIU, TWK, TKP itu terdapat nilai ambang batasnya. Jika dari ketiga itu salah satu kita tidak lolos dari nilai ambang batasnya, kita juga tidak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Jadi dari ketiga ini kita juga harus lolos ke nilai ambang batas semuanya. Setelah itu kita akan di-ranking dalam rankingan 1 Indonesia, dan itu nanti juga terdapat seleksi selanjutnya itu pengurangan 3 kali formasi. Kalau dari sebelum-sebelumnya seperti itu, 3 kali formasi dari jumlah yang diterima. Seperti itu. Nah, akan ada apa? TWK, TIU, TKP. Itu yang paling susah yang mana? Kalau paling susah mungkin hampir semua sih. Hampir semua ya. Tapi untuk pemeringkatannya kelihatannya TWK ya yang paling ini ya. Yang paling harus diperhatikan ya. Karena kan memang dari tadi yang dibilang kita harus update selalu gitu. Jika kita tidak update tentang berita pemerintahan sekarang juga kita bakalan kesusahan untuk mengerjakannya. Betul. Kalau dari pengalaman saya dari 3 item tersebut yang paling susah itu TKP. Karena itu mengenai dari karakter pribadi kita. Jadi kita diuji oleh beberapa pertanyaan yang sangat menjebak artinya. Karena emang dari tujuan dari tes ini emang mengetahui diri aslinya kita itu ya. Bagaimana. Jadi kalau kita menjawabnya tidak sesuai dengan diri kita, mungkin itu bisa jadi terkecoh atau jadi jebakan, dan itu bisa menjatuhkan dari nilai dari TKP itu. Menurut saya dari pengalaman. Berarti ada apa ya? Ujian kejujuran dalam hal itu ya. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada yang baru saja bergabung. Ini saya sedang ngobrol dengan teman-teman dari Politeknik Imigrasi. Saya bisa dibantu sama Mas Novian sama Mas Safruddin lagi ya, mengingatkan apa sih sebenarnya Politeknik Imigrasi itu? Jadi Politeknik Imigrasi itu sekolah kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, lanjut. Ya. Jadi saya menambahkan untuk sekolah Politeknik Imigrasi itu sekolah vokasi yang lebih fokus ke bidang keimigrasian. Jadi sekolah ini nanti untuk mencetak kader-kader pemimpin
imigrasi yang akan datang. Jadi nanti fokusnya hanya ke bidang keimigrasian. Seperti yang kita ketahui, bidang keimigrasian itu ada banyak, seperti pelayanan paspor, ada pelayanan izin tinggal untuk orang asing, visa, ada lagi juga mengenai pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia. Yang terakhir yang mungkin baru-baru viral atau mungkin terdengar itu mengenai naturalisasi. Jadi imigrasi juga berperan penting terhadap naturalisasi terhadap orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, seperti ada pemain sepak bola seperti Verdong, terus ada Justin Hubner dan lain sebagainya. Itu juga merupakan andil dari imigrasi juga. Iya, kalau saya melihat memang kalau pas ada di bandara atau pas ada di kantor imigrasi itu keren-keren gitu ya kalau melihat teman-teman yang bekerja di kantor imigrasi ya. Jadi yang pengen putra-putrinya juga menjadi seperti teman-teman saya ini, seperti Mas Novian, Mas Safrudin, Mas Dendis, Mbak Sekar sebagai taruna Politeknik Imigrasi bisa segera mempersiapkan pendaftaran putra-putrinya dari sekarang ya. Karena kalau untuk sekarang ini udah masuk ke tahapan apa ini? Untuk sekarang terakhir kemarin sudah pengumuman administrasi. Pengumuman administrasi ya. Jadi startnya bulan apa kalau mau mempersiapkan diri daftar ke Politeknik Imigrasi itu? Iya, untuk sekolah kedinasan untuk pendaftaran itu hampir semua rata sama. Jadi seperti IPDN, STAN, Politeknik Imigrasi, Politeknik Pemasyarakatan, STTD, STIN, mungkin juga ada Politeknik Sandi dan Sibernegara itu semua pendaftarannya itu sama di bulan April ya. Jadi semua itu satu pintu dulu. Setelah satu pintu pengumuman administrasi baru ke penjuruannya, misal ke Politeknik Imigrasi. Jadi nanti ke Catar Kemenkumham masuknya nanti itu. Saya tadi sempat bertanya sedikit ke Mas Dendi sama Mbak Sekar. Nah, ini Mas Novian sama Mas Safrin bisa menjelaskan pola pendidikan di Poltekim itu seperti apa? Untuk pola pendidikan sendiri tadi sudah dijelaskan, kami pendidikan selama 4 tahun yang dimana di dalam kami mengambil semi militer. Nah, jadi ada latihan fisiknya juga berarti ada ya? latihan fisik dan juga kita perkuliahan juga terhadap perkuliahan dan juga latihan fisik yang dimana memang porsinya sudah dihitung dan sudah diperkirakan. Pasti taruna-taruna Politeknik Imigrasi itu bisa melakukannya semuanya seperti itu. Iya. Jadi dari sistem pendidikan dari Politeknik Imigrasi ini ada yang namanya Jarlatsu. Jarlatsu? Iya. Pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan. Oke. Jadi 3 item ini diterapkan dalam pendidikan di Politeknik Imigrasi. Jadi permisi Kak, Mbak mau menjelaskan. Jadi dari pertama itu pengajaran itu meliputi dari perkuliahan. Oke, pengajaran, pengasuhan itu bisa pendidikannya. Bisa jadi pendidikan dari pimpinan atau pengasuh kepada tarunanya, dan pelatihan itu bisa pelatihannya berupa fisik atau pembentukan kepribadian dan mental. Oke. Tapi intinya meskipun ini semi militer, perempuan pun juga mampu. Contohnya tadi ya Mbak Sekar yang sudah terbukti sudah ada di tahun terakhir ya. Oke. Kuota daerah, karena kan pendidikannya ada di sana di pusat ya. Nah, kuota daerah gimana ini? Apa ada dibagi-bagi gitu atau Untuk gimana? kuota daerah sendiri di Politeknik Imigrasi itu tidak ada, Kak. Jadi kita memang tesnya seluruh Indonesia yang dimana tadi sudah saya jelaskan. Dari SKD sendiri kita sudah dikumpulkan jadi di rankingan nasional yang lalu nanti dikurangi menjadi 3 kali formasi dari pendaftaran seperti itu. Oke, baik. Ini kalau saya lihat di streaming ini juga banyak pertanyaan yang muncul, misalnya lulus beneran langsung jadi PNS ya Kak? Tadi sudah jelas ya, lulus jadi PNS ya? Lulus langsung jadi PNS. Jadi PNS. Terus kalau tadi saya juga sempat tanyakan, ternyata juga ditanyakan sama Mas Muhammad Nasrul nih, info buka pendaftarannya kapan? Kalau untuk sekarang kan udah sampai di seleksi administrasi. Berarti harus persiapan untuk tahun depan. Iya. Tahun depan ya. Oke. Dan akhirnya banyak nih yang pengen daftar ke Poltekim. Oke, disiapkan dari sekarang ya, secara fisik dan secara sehat secara jasmani dan juga apa namanya kemampuan
intelijensianya juga perlu disiapkan dengan banyak belajar. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik putra-putranya pendengar yang mau mendaftar Poltekim, silahkan. Yang pertama untuk pesan-pesan buat adik-adik yang ingin mendaftar atau ingin mencoba masuk ke Politeknik Imigrasi, yaitu yang pertama mungkin siapkan sebaik mungkin untuk menghadapi tes-tesnya, karena ada belasan ribu saingan yang juga akan mendaftar di Politeknik Imigrasi. Dan juga mungkin yang terakhir dari saya, di saat kalian merasa bermalas-malasan, ingatlah bahwasanya banyak musuh yang juga sedang berlatih untuk menjadi taruna Politeknik Nah, Imigrasi. itu nanti kesempatannya akan diambil oleh musuh kita ya, Siap. kalau kita bermalas-malasan. Siap. Kalau Mas Novian apa? Mau menambahkan dari teman Safrudin, jadi benar untuk adik-adik yang mau mendaftarkan di Politeknik Imigrasi harus jauh-jauh hari mempersiapkan, tidak bisa secara instan. Karena dalam alur pendaftarannya bukan hanya mengenai tes fisik, bukan hanya mengenai tes akademik, akan tetapi juga banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi pengalaman saya, karena saya juga sudah Beberapa daftar di kali Politeknik ya. Imigrasi udah tahun terakhir, Mbak. Jadi kesannya juga luar biasa. Sebelum-sebelumnya jatuh bangun. Jadi pesan saya tetap semangat, karena kesempatan itu pasti ada. Yang penting usaha dan doa selalu mengiringi. Baik, semangat tuh teman-teman para taruna-taruni Politeknik Imigrasi. Terima kasih Mas Novian, Mas Safrudin, Mas Dendis, Mbak Sekar, sukses untuk teman-teman ya. Kita Terima kasih, break Mbak. lagi ya. Terima kasih, Mbak. Semoga nanti kalau sudah lulus benar-benar menjadi apa nih PNS yang patut dicontoh di imigrasi, keimigrasian ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Oke, nanti sebentar lagi nanti kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman dari kantor imigrasi Kediri. Ada hal-hal baru yang perlu kita ketahui. 4.000